Hanya karena persoalan memungut getah karet senilai Rp17.000, Samirin, seorang kakek penggembala lembu di Simalungun, Sumatera Utara, harus meringkuk di penjara. Vonis 2 bulan 4 hari dijatuhkan hakim untuk Samirin. Itu jalan pulang, bawa getah, terus saya buang, jumpa orang itu, didatangi saya ditangkap. Telah hadir di meja mata Najwa, kakek Samirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan bab 3, materinya tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Anggota kelompok kami: 1. Muhammad Noval Nasution, 2. Said Abdul Muzakir, 3. Helmi Fawaz. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Menurut Profesor Dr. Van Kan, keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan, hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Penggolongan hukum. 1. Berdasarkan sumbernya. Hukum UU tercantum dalam peraturan UU. Hukum kebiasaan terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu antar negara. Hukum jurisprudensi karena keputusan hakim. 2. Berdasarkan tempat berlakunya. A. Hukum nasional berlaku dalam wilayah suatu negara. B. Hukum internasional berlaku secara universal terhadap negara-negara. C. Hukum asing berlaku dalam wilayah negara lain. D. Hukum gereja, kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. 3. Berdasarkan bentuknya. A. Hukum tertulis, dikodifikasi, disusun secara lengkap, tidak perlu peraturan pelaksanaan. Tidak dikodifikasi, hukum yang tertulis memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. B. Hukum tidak tertulis, diyakini oleh warga sehingga dipatuhi, yang tidak dibentuk menurut prosedur formal. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, diharapkan akan berlaku pada waktu yang akan datang. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. A. Hukum material, mengatur masyarakat yang berlaku umum tentang boleh apa tidaknya. B. Hukum formal, cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. 6. Berdasarkan sifatnya. A. Hukum bersifat memaksa, dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan yang mutlak. B. Hukum yang mengatur, dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. 7. Berdasarkan wujudnya. A. Hukum objektif, mengatur segala hal mengenai hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. B. Hukum subjektif, di mana muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. 8. Berdasarkan isinya. A. Hukum publik, hukum di mana mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. B. Hukum sipil, hukum yang di mana mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Tujuan hukum. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban. 3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. 4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tata hukum. Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Pada saat berdirinya negara Indonesia, dibentuklah tata hukumnya. Hal itu dinyatakan dalam A. Proklamasi Kemerdekaan. B. Pembukaan UUD. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut.
A. Pancasila, terutama sila kelima. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Klasifikasi lembaga peradilan. Macam-macam lembaga peradilan. 1. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. A. Peradilan umum. B. Peradilan agama. C. Peradilan tata usaha negara. D. Peradilan militer. 2. Mahkamah Konstitusi. Tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka dengan menyebutkan alasan-alasannya. 2. Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung atau MA. Puncak semua peradilan dan sebagai peradilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. Peran lembaga peradilan. 1. Lingkungan peradilan umum. 2. Lingkungan peradilan tata usaha negara. 3. Lingkungan peradilan agama. 4. Lingkungan peradilan militer. 5. Mahkamah Konstitusi atau MK. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum. A. Mematuhi perintah orang tua. B. Tidak mencontek saat ulangan. C. Membayar pajak. D. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Perilaku yang bertentangan dengan hukum berserta sanksinya. 1. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. A. Mengabaikan perintah orang tua. B. Mencontek saat ulangan. C. Mengkonsumsi narkoba. D. Tidak mematuhi rambu lalu lintas. 2. Macam-macam sanksi. A. Sanksi hukum. B. Sanksi sosial. C. Sanksi psikologis. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.